Kemudian yang poin berikutnya, argumentasi bacaan akan menjadi kokoh, akan kuat dikarenakan adanya sanad. Ya, artinya dikarenakan adanya talaqi Al-Quran, adanya seorang guru, maka di sini adanya sanad. Ya. Sanad itu adalah silsilah, ya, silsilah seorang rawi dari zaman sekarang sampai kepada Nabi, yang nyambung terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu sanad, ketersambungan, ya, dengan guru kita terus menerus sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran demikian adanya sanad. Dengan adanya sanad ini kita akan menjadi yakin ketika menyampaikan sebuah ilmu karena sumbernya jelas. Ya, karena sumbernya jelas. Maka dikatakan oleh para ulama, al-isnad minad din. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, seperti itu. Dibaca sini terjemahnya, bahkan disebutkan al-isnad silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Bahkan disebutkan juga di antara keutamaan khososiyah umat Islam ini, di antaranya adanya sanad. Di dalam umat yang lain gak ada, selain Islam gak ada sanad. Ya, tidak jelas keilmuannya sampai mana, bahkan banyak yang dirubah. Kalau Islam di dalam ajaran kita ini ada sanad, ya, rapih, rinci, ya, terjaga dengan baik, ya, siapa orangnya, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kedudukannya dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Satu lagi, ya, dua lagi, bisa menafsirkan nas-nas tajwid. Ini diantara pentingnya bertalaqi. Jadi orang yang bertalaqi Al-Quran kepada guru itu nanti dengan sendirinya akan paham teori tajwid. Kalau kita hanya mempelajari teori saja, kita mempelajari nazam, mempelajari teori-teori tajwid saja tanpa bertalaqi, nanti terkadang kita akan buntu memahami makna tersebut, memahami istilah di dalam kitab-kitab tajwid. Seperti contohnya misalkan di dalam kitab tajwid ada istilah naber, misalkan. Nah, naber itu bagaimana temponya, bagaimana kekuatan hentakannya seperti apa, itu tidak bisa dijelaskan kecuali harus ada guru, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita bertalaqi. Maka di sini dikatakan qari'ul Qur'an min ghairi muallimin la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkamun wa ma fihi min ulumin. Ya, wa kullu dzalika yahtaju ila muallim. Ya, seperti itu. Jadi pembaca Al-Qur'an yang tidak memiliki guru tidak akan sanggup membacanya dengan baik dan benar. Ya, karena di dalam di dalamnya itu ada tajwid, ada hukum-hukum, ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan bimbingan seorang guru. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian poin yang terakhir, memiliki kemungkinan di dalam teori maupun praktek. Ya, seperti kuat, ya, pemahaman teorinya dan juga prakteknya. Kenapa? Dengan bertalaqi. Kenapa? Karena tadi kita sudah yakin. Kan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wala a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqan wa tajwid wa wusuli ghayatit tashih wa tashdid misla riyadatil alsun wa tikrari 'ala lafdhil mutalaqqa min famil muhsin. Nah, di sini dikatakan di poin terakhir, ya, adanya pengulangan, ya, pengulangan lafaz yang ditalaqikan dari famil muhsin, dari seorang guru. Nah, seperti itu. Maka akan mencapai bulughi nihayatil itqan wa tajwid. Maka akan sampai kepadanya itu kemungkinan, ya, di dalam bacaan, di dalam pengucapan ataupun di dalam tajwid, ya, di dalam teori-teorinya. Seperti itu. Nah, ini akan kita dapatkan ketika kita terus bertalaqi kepada seorang guru. Dan ini juga poin-poin yang tadi kita bahas, ini juga menjadi dasar, ya, bahwa pentingnya kita bertalaqi kepada seorang guru. Ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar Al-Qur'an. Ya, kita tidak hanya
menuntut hasil saja yang kita dapatkan bisa atau tidak ketika belajar Al-Quran, akan tetapi yang lebih dari itu bagaimana kita diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Proses belajar kita ada hasilnya nanti di akhirat, diberikan pahala, diberikan ampunan oleh Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk sesi yang pertama ini. Insyaallah nanti di sesi yang kedua kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang surah Al-Fatihah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.